Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia kemarin, Anthony Albanese. Ya, pemirsa, Perdana Menteri Australia tiba di Istana Negara sekitar jam 9 pagi kemarin. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Albanese. Pertemuan keduanya untuk memperkuat kerjasama antar dua negara. Kedatangan Albanese ke Indonesia bukan pertama kalinya. Perdana Menteri Australia ini pernah mengunjungi Indonesia pada 14 hingga 16 Mei 2025 lalu. Signing of the treaty by the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Prabowo Subianto, and the Prime Minister of Australia, the Honorable Anthony Albanese. Kedua negara menandatangani traktat atau perjanjian kerjasama di berbagai bidang, terutama di bidang keamanan. Kedua pemimpin berharap Indonesia dan Australia bisa mempererat hubungan sebagai negara tetangga. Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanese menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan. Dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan itikat baik. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma kemarin sore. Begitu tiba, Albanese langsung disambut pasukan jajar kehormatan. Albanese disambut sejumlah menteri pemerintahan Prabowo, diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan rencananya Albanese akan berada di Indonesia hingga Sabtu 7 Februari 2026. Ketua Umum Partai Perindo Angela Sudibyo melantik mantan Sekda Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran pengurus di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelantikan ini bukan sekedar pergantian struktur organisasi, melainkan peneguhan arah perjuangan Partai Perindo di Sulawesi Selatan sebagai wilayah strategis nasional. Partai Perindo terus memperkuat struktur organisasi hingga ke daerah guna memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Hal ini diwujudkan Partai Perindo melalui pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran pengurus di Makassar, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dinilai memiliki posisi penting karena menjadi gerbang timur Indonesia sekaligus simpul ekonomi, politik, dan budaya kawasan timur Indonesia. Angela juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan partai melalui kerja nyata untuk kesejahteraan rakyat khususnya petani, nelayan, dan pedagang kecil. Harapannya Perindo ini bisa besar di Sulawesi Selatan ini tentunya dan hadir dengan tidak hanya gagasan tapi juga dengan kerja nyata di lapangan karena sudah terbukti Pak Hayat ini paham sekali tentang Sulawesi Selatan. Bagi kami Sulawesi Selatan adalah cakrawala. Jadi bukan kandang siapapun tapi bagaimana kita bisa mendorong masyarakat, mengequip masyarakat untuk terbang tinggi bersama-sama. Melalui pelantikan ini, Angela mengajak seluruh kader untuk memperkuat perjuangan Partai Perindo dari gerbang timur Indonesia. Ada pemahaman tentang asas cita, bagaimana ideologi negara harus paham semua, sehingga simpulannya adalah bagaimana pendampingan untuk meningkatkan apa yang dikatakan kesejahteraan.
Dengan mengusung semangat energi baru Indonesia, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanu-Sudibyo menegaskan bahwa Partai Perindo hadir sebagai partai pertarung yang mengandalkan kerja nyata dan konsistensi, bukan sekedar janji. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah kesepakatan gencatan senjata, Zionis Israel terus membantai warga Palestina di Gaza. Informasi mancanegara usai jeda, pemirsa tetaplah di Simdo Today. Ramai keluhan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu yang membuat para pasien tak memperoleh pengobatan gratis. Ya, kita simak bersama pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti berikut ini. Lagi seseorang memenuhi syarat menjadi PBI atau bukan PBI itu bukan BPJS. Itu adalah Kementerian Sosial. Nah, kita sedang bicarakan dengan Kementerian Sosial dan juga Kemenkes, tetapi intinya mereka yang dinonaktifkan kalau memang memerlukan pelayanan itu masih bisa sebetulnya. Jadi intinya harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama itu termaktub atau menjadi PBI sebelumnya atau bulan sebelumnya. Yang kedua, yang bersangkutan itu setelah diverifikasi memang orang miskin atau rentan ya miskin. Yang ketiga, memang menderita penyakit kronis, contohnya tadi kayak cuci darah ya karena gagal ginjal kronis ya, atau penyakit yang membutuhkan pelayanan emergensi, gawat darurat gitu. Tetapi intinya kalau yang dicontohkan tadi cuci darah sedang kita bicarakan, nanti bisa sebulan berikutnya gitu ya diaktifkan, tapi masih tetap mendapatkan pelayanan gitu. Tapi ini masih dalam proses pembicaraan. Seseorang itu katakanlah berhak sebagai PBI atau sudah tidak berhak, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu bukan BPJS. Yang menentukan tadi sudah disebut ya, yaitu Kementerian Sosial. Nah tentu proses ini memerlukan waktu. Nah untuk itu mungkin ya khusus untuk mereka yang nggak pas, artinya tidak memenuhi persyarat ya, tentu menjadi tidak aktif. Nah ini mohon seluruh peserta itu ngecek keaktifannya. Dicek itu gampang sekali dengan HP, katakanlah di kita sebutnya Pandawa, WhatsApp, di nomor 08118105165 atau BPJS Kesehatan Care Center 165 atau aplikasi mobil JKN atau datang ke kantor BPJS gitu. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera direaktivasi. Wamensos juga meminta rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan status kepesertaan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan layanan kesehatan bagi pasien cuci darah tidak boleh terhambat, terlebih bagi warga yang terdampak bencana. Wamensos memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera direaktivasi dan meminta rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan status kepesertaan. Saat ini Kemensos tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses aktivasi kembali. Jadi kita mau khusus ya, ini saya sampaikan khusus untuk pasien cuci darah ya, kita akan segera reaktivasi kembali. Kita sedang berkoordinasi dengan Kemenkes, kita sedang berkoordinasi dengan BPJS. Jadi saya minta pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah. Karena nanti ya yang kemarin diblokir itu akan segera direaktivasi kembali ya. Jadi saya sampaikan begitu. Estimasi waktunya Pak kapan? Secepatnya. Jadi kalau mereka sudah masuk ya kan segera akan kita reaktivasi. Dan kita sudah minta kepada BPJS khusus pasien-pasien cuci darah dikasih tanda supaya secepatnya secara nasional bisa kita reaktivasi semua. Wamensos menyebut pihaknya telah meminta BPJS Kesehatan memberikan penanda khusus bagi pasien cuci darah agar proses reaktivasi dapat dilakukan secara cepat dan serentak di seluruh daerah.
Agus Jabo juga meminta seluruh rumah sakit agar tetap memberikan layanan kepada pasien cuci darah meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan mereka sempat diblokir. Ia menjelaskan bagi pasien yang sudah datang dan membutuhkan layanan cuci darah, proses reaktivasi BPJS akan dilakukan secepat mungkin agar pelayanan medis tidak tertunda. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan.